Perkenalkan, nama saya Ansgar Serembo, NIM 20120143, kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, pada video kali ini kita akan membahas modul 1 ya. Oke, pada modul 1 ini kita akan belajar mengenai Node.js. Nah, modul 1 ini akan mengemukakan dasar-dasar penggunaan Node.js. Oke, pokok bahasan pada modul ini mencakup penjelasan yang pertama tentang fitur-fitur di dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang dapat menggunakan Node.js, cara install Node.js di lingkungan Windows, cara menggunakan interpreter Node.js, cara interaktif dan cara membuat serta menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Oke, apa itu Node.js? Nah, Node.js atau biasa disebut juga Node adalah himpunan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime Environment. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js menggunakan V8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 itu sendiri bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. Oke. File bytecode ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi garis datar 2 kali print garis datar bytecode seperti yang ada pada layar ya. Oke. Pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js, misalnya seperti berikut. Kalian bisa lihat di layar node garis datar print bytecode apps.js ya. Ada tanda dolarnya. Oke. V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Mozilla Firefox menggunakan SpiderMonkey atau Safari menggunakan JavaScript Core dan Google Chrome menggunakan V8. Mesin V8 inilah yang juga digunakan oleh Node.js. Melalui Node.js kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat sebuah tipe aplikasi, baik yang berupa aplikasi konsol atau command line interface, garis datar CLI, aplikasi berbasis GUI, aplikasi web, aplikasi mobile, Android dan iOS, atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali Node.js ini pertama kali dibuat oleh Ryan Dahl pada tahun 2009 dan hanya bisa dijalankan dalam sistem operasi Linux ya. Jadi pertama kali dibuat ini hanya bisa dijalankan di dalam sistem operasi Linux ya. Namun saat ini Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows, Mac dan beberapa varian Unix lainnya. Jadi ini sudah dikembangkan ya. Dia bisa digunakan di dalam Windows, Mac dan beberapa varian Unix lainnya ya. Oke. Meskipun Node.js awalnya ditunjukkan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan permasalahan jaringan komputer, tetapi pada kenyataan saat ini pada kenyataan saat ini Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web ya. Oke, Node.js diyakini dapat memproses permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performa yang baik ya. Karena alasan inilah Node.js saat ini mulai digunakan oleh para pengembang aplikasi web. Oke. Nah,
sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, Perl. Jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dengan adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multifungsi. Oke. Berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js. Jadi ini beberapa aplikasi yang dapat dikembangkan oleh Node.js ya. Oke, pertama aplikasi konsol. Berikutnya CLI. Command Line Interface ya, CLI. Yaitu aplikasi yang berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux maupun CMD. Jika Anda menggunakan Windows, aplikasi GUI yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga. Misalkan Node _Qt atau ini Node.js dan Node Qt ya, sebutan lainnya ya. Berikutnya ada VX Node atau Node.js dan VX Widgets. Berikutnya ada Node GTK atau Node.js dan GTK Plus. Ada juga modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI ya, hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML, misalnya NWJS dan Electron. Berikut aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web server, yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser. Aplikasi untuk IoT, Internet of Things, dan robotika, yaitu aplikasi yang secara khusus ditunjukkan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah modul Johnify. Dengan modul ini kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor, LED, dan lain-lain ya, yang terhubung dengan papan mikrokontroler tertentu. Mikrokontroler tertentu ya. Misalnya Arduino, BeagleBone, Intel Galileo, dan sebagainya. Berikut aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smartphone maupun tablet ya. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework lain, misalnya React Native Framework yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Jadi penjelasannya sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.